Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masuk ke pertemuan keempat, kita akan membahas tentang circular function sebenarnya ya. Tapi sebelum itu kita akan mereview terlebih dahulu terkait subbab sebelumnya, yaitu tentang radian, panjang busur, serta kecepatan anguler. Kita mulai dari unit circle atau lingkaran satuan, di mana lingkaran satuan adalah suatu lingkaran yang pusatnya di titik asal. Ya, titik asal ini berarti titiknya 0,0 dengan panjang jari-jarinya 1. Nah, inilah yang dinamakan dengan unit circle atau lingkaran satuan. Kalau digambarkan seperti ini ya, jadi ada suatu lingkaran yang pusatnya adalah di titik asal 0,0 dan panjang jari-jarinya sebesar 1. Dan jika dinyatakan dalam suatu persamaan lingkaran, maka didapat x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. Masih ingat ya tentang persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan jari-jari R itu kan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan R kuadrat. Dan karena di sini jari-jarinya adalah 1, maka di sini adalah 1 kuadrat sehingga didapat 1. Dan terkait dengan keliling dari lingkaran dinyatakan dengan 2 kali pi kali R. Dan untuk keliling lingkaran satuan yaitu ketika jari-jarinya 1. Jadi dikalikan ya, 2 kali pi kali 1, R-nya diganti 1. Sehingga keliling dari lingkaran satuan adalah 2 pi. Jadi ketika ada suatu titik A ini bergerak mengelilingi lingkaran penuh, maka jarak yang ditempuh A ini adalah 2 pi, gitu ya. Kita lanjutkan tentang ukuran radian. Nah, kita anggap suatu lingkaran satuan ini seperti yang tadi ya, jari-jarinya 1, misalkan di sini ada jari-jarinya 1 dan panjang busurnya ini juga 1. Nah, jadi ada suatu lingkaran satuan. Nah, ya, ingat ya, lingkaran satuan berarti pusatnya adalah di 0,0 dan jari-jarinya adalah 1. Nah, dan dari titik pusat lingkaran di titik asal ini ditarik suatu garis yang memotong di titik P misalkan. Kita anggap di sini adalah garis T. Nah, di sini maka akan terbentuk suatu panjang busur. Dari titik ini, titik potong lingkaran dengan sumbu X ke T, di sini merupakan panjang busur. Nah, panjang busur ini panjangnya adalah 1. Jadi panjang busurnya 1, jari-jarinya 1. Maka di sini akan terbentuk suatu sudut yang dibentuk dengan dari sumbu X dan garis T. Nah, besar sudut di sini sebesar 1 radian. Ingat ya, jadi besarnya 1 radian itu ketika ada suatu lingkaran satuan, jari-jarinya 1 dan panjang busurnya adalah 1. Maka sudut yang terbentuk antara sumbu X dan garis T ini sebesar 1 radian. Jadi radian itu merupakan satuan lain untuk menyatakan sudut, satuan lain untuk menyatakan sudut selain derajat, gitu ya. Kalau sebelumnya kita menyatakan sudut dengan derajat. Nah, besarnya radian ke derajat ini sekitar 57,3. Jadi nanti kita juga akan baca tentang konversi suatu sudut, konversi satuan suatu sudut dari radian ke derajat maupun dari derajat ke radian. Jadi ketika ada suatu titik ini mengelilingi suatu lingkaran penuh berlawanan arah jarum jam, maka jarak yang ditempuh oleh titik itu sebesar 6,28 radian atau 2 pi. Ini merupakan pembulatan dari nilai pi-nya adalah 3,14 sehingga 2 pi adalah 6,28. Paham ya? Jadi ini juga ukuran derajat dan radian yang ekivalen.
Jadi misalkan di sini pi ini ekuivalen dengan 180 derajat. 3pi/4 ini ekuivalen dengan 135 derajat dan seterusnya. Sekarang kita akan belajar tentang konversi satuan sudut dari derajat ke radian dan dari radian ke derajat. Untuk mengubah satuan sudut dari derajat ke radian, maka caranya adalah dengan cara mengalihkan pi radian per 180 derajat. Sedangkan untuk mengubah satuan sudut dari radian ke derajat, kita kalikan dengan 180 derajat per pi radian. Agar lebih paham, kita coba lihat contoh berikut ini. Contoh pertama, ubahlah sudut-sudut berikut ke dalam satuan radian. Nah, sudut yang diberikan ini dalam satuan derajat, 60 derajat. Nah, caranya kalau dari derajat ke radian adalah dengan cara mengkalikan dengan pi radian per 180 derajat. Jadi tinggal mengkalikan saja, 60 derajat kalikan dengan pi radian per 180 derajat. Nah, 60 derajat dengan 180 derajat ini kan bisa disederhanakan. 60 derajat dibagi 60 derajat kan tinggal 180 derajat dibagi 60 adalah 3 sehingga didapat pi per 3 radian. Paham ya? Jadi derajatnya hilang, saling mencoret gitu ya. Sedangkan yang B, misalkan besar sudutnya 120 derajat, ketika kita ingin mengubah ke dalam satuan radian juga dikalikan pi radian per 180 derajat. Nah, tinggal disederhanakan 120 derajat per 180 derajat ini menjadi 2/3. Nah, tinggal 2/3 pi radian. Sekarang kita coba lihat contoh selanjutnya, yaitu mengubah satuan sudut dalam radian ke derajat. Ubahlah sudut-sudut berikut ke dalam satuan derajat. Yang diberikan di sini adalah dalam satuan radian. Kita ubah sudut dalam satuan radian ini ke bentuk satuan derajat, yaitu dengan cara mengalihkan 180 derajat per pi radian. Nah, jadi di sini yang diberikan sudutnya adalah pi per 6 radian, maka kita kalikan dengan 180 derajat per pi radian. Maka radiannya ini saling mencoret, jadi hilang ya. Demikian pula dengan pi. Nah, berarti tinggal 180 derajat dibagi dengan 6. 180 derajat dibagi dengan 6, ketemunya 30 derajat. Demikian pula untuk soal yang B. 5 pi per 6 radian dikalikan 180 derajat per pi radian. Maka pi radiannya saling mencoret sehingga didapat 5 per 6 dikalikan 180 derajat. 180 dibagi 6, 30 kali 5 150. Jadi didapat 150 derajat. Nah, maka di sini ekuivalen antara pi per 6 radian dengan 30 derajat. Dengan 5 pi per 6 radian dengan 150 derajat. Demikian pula untuk soal-soal yang sebelumnya tadi, yang soal nomor 1. 60 derajat ini ekuivalen dengan pi per 3 radian. 120 derajat ini ekuivalen dengan 2 pi per 3 radian. Terus kita coba soal selanjutnya, carilah sudut positif dan negatif yang merupakan koterminal dari 7pi per 4. Sebenarnya sudah kita pelajari ya tentang sudut koterminal, tapi satuannya masih dalam derajat. Nah, bagaimana dengan yang radian? Nah, masih ingat ya, jika diberikan suatu sudut alfa, maka koterminal dari sudut alfa dirumuskan dengan alfa ditambah k dikalikan 360 derajat. Ini ketika satuan sudutnya dalam derajat. Sedangkan kalau dalam radian adalah alfa ditambah k dikalikan 2pi. Karena 360 derajat ini ekuivalen atau sama dengan 2pi. Gitu ya. Dengan k-nya merupakan bilangan bulat. Sehingga untuk mencari sudut positif, kita ambil nilai k-nya sama dengan 1 saja ya, karena di sini 7pi per 4. Kita ambil k-nya sama dengan 1, yang paling mudah, maka di sini didapat 7pi per 4 ditambah 2pi. Sehingga di sini bisa disamakan penyebutnya. 2pi ini kan bisa diubah menjadi 8pi per 4. Sehingga 7pi ditambah 8pi ketemunya 15pi.
ya. 4-nya tetap penyebut. Untuk sudut negatif kita ambil K-nya sama dengan negatif 1. Sehingga didapat 7pi/4 dikurangi 2pi. Ini juga disamakan penyebutnya menjadi negatif 8pi/4. Sehingga 7pi dikurangi 8pi ketemunya negatif pi. Nah, 4-nya tetap itu ya. Masih ingat, jadi sudut yang merupakan koterminal dari suatu sudut yang diberikan ini jumlahnya ini banyak, tidak hanya 1, 2, karena di sini K-nya merupakan bilangan bulat ya. Untuk sudut-sudut positif dan negatif yang lainnya bisa dicari sendiri. Kita lanjutkan ke mencari sudut yang merupakan komplement dan suplemen dari pi/8. Ingat ya, kalau sudut yang merupakan komplement ini berarti penyikunya. Nah, dua sudut dikatakan komplement jika jumlah kedua sudut itu 90 derajat. Kalau dalam satuan radian berarti pi/2 itu ya. Sedangkan kalau untuk suplemen, dua sudut dikatakan suplemen ketika jumlah sudutnya adalah 180 derajat atau pelurus gitu ya. Jadi untuk mencari komplement dari sudut pi/8 tinggal caranya adalah pi/2 dikurangi dengan pi/8 gitu ya. Pi/2 ini adalah 90 derajat. Sehingga didapat dengan menyamakan penyebutnya 3pi/8. Sedangkan untuk suplemen dari sudut pi/8 didapat 7pi/8. Caranya sama ya, disamakan penyebutnya. Kita lanjutkan ke berikutnya. Terdapat suatu rumus yang menyatakan hubungan antara panjang busur S, jari-jari lingkaran F, dan sudut pusat θ. Dinyatakan sebagai berikut. θ sama dengan S/R. Contoh soal. Jika ada roda berjari-jari 20 cm berputar sejauh 10 radian. Tentukan jarak tempuh suatu titik pada tepi roda. Jadi pada busurnya lingkaran ini ya. Diketahui di sini jari-jarinya adalah 20 cm, maka ketika kita ubah ke dalam satuan meter didapat 0,2 meter gitu ya. Sedangkan untuk θ-nya diketahui adalah 10 radian. Ditanyakan S. Nah, kalau θ sama dengan S/R, maka S sama dengan dikalikan silang ya. θ kalikan dengan R. θ-nya 10 radian, jari-jarinya adalah 0,2 meter. Sehingga didapat 10 dikalikan 0,2 meter, didapat 2 meter. Paham ya? Kita lanjutkan ke contoh nomor 2. Suatu titik pada tepi sebuah baling-baling dengan jari-jari 2 meter bergerak sejauh 50 meter. Pahami ya, suatu titik pada tepi sebuah baling-baling dengan jari-jari 2 meter, jari-jarinya 2 meter ya, bergerak sejauh 50 meter. Nah, bergeraknya sejauh 50 meter. Berapakah sudut tempuh baling-baling dalam radian? Kita tulis yang diketahui dulu. Yang diketahui adalah jari-jarinya sebesar 2 meter dan jarak yang ditempuh S-nya ya. Kalau di sini adalah panjang busurnya, panjangnya di sini jarak yang ditempuh oleh suatu titik ini sejauh 50 meter, S-nya 50 meter. Dan ditanya adalah θ-nya, sudut tempuhnya ya. Maka dengan rumus yang awal tadi, θ sama dengan S/R. Didapatkan 50 meter dibagi dengan 2 meter, ketemunya 25 radian. Ingat ya, ketika di sini satuannya radian ini ketika S dan R ini harus satuan yang sama. Kalau nggak sama harus disamakan terlebih dahulu. Lanjut ke kecepatan linier dan kecepatan anguler. Kecepatan linier yang disimbolkan dengan huruf V kecil, merupakan jarak yang ditempuh oleh S per satuan waktu. Atau dirumuskan dengan V sama dengan S/T. Sedangkan kecepatan anguler adalah jumlah rotasi θ per satuan waktu. Disimbolkan dengan omega ya. Ini omega sama dengan θ/T. Hubungan kecepatan linier dan kecepatan anguler adalah V sama dengan omega dikalikan dengan R. Jadi ketika ditanya omega berarti ya V dibagi dengan R gitu ya.
Lanjut ke contoh soalnya. Suatu roda dengan jari-jari 40 cm yang melakukan rotasi sebesar 2,5 radian per second. Nah, ini 2,5 radian per second ini merupakan apa? Kecepatan angulernya ya. Lihat satuannya, radian per second. Ya. Kecepatan rotasinya ini berarti kecepatan sudutnya yang melingkar gitu ya. Jadi kalau hubungannya dengan kecepatan yang bergerak melingkar, maka yang dimaksud adalah kecepatan anguler gitu ya. Kalau linear ini lurus gitu ya. Yang ditanyakan adalah berapakah kecepatan linear pada titik tersebut terhadap lingkaran, berarti terhadap roda tersebut, roda yang berjari-jari 40 cm tadi dalam satuan meter per menit. Nah, jadi satuannya yang diinginkan adalah meter per menit. Maka kita ubah satuannya ke dalam yang jari-jarinya ke dalam meter dan kecepatan angulernya ini adalah radian per menit juga gitu ya. Di sini ditulis dulu jari-jarinya yang diketahui adalah 40 cm, maka ketika diubah ke satuan meter adalah dengan cara dibagi dengan 100 ya. 40 cm sama dengan 0,4 meter. Sedangkan omeganya 2,5 radian per second, maka 1 second ini merupakan 1/60 menit. Nah, sehingga untuk menjadikan menit adalah dengan cara mengkalikan ya. Jadi dibalik 60 per 1. Sehingga didapat 150 radian per menit. Ketika sudah didapat, jari-jarinya satuannya meter dan omeganya satuannya radian per menit, maka kita bisa mengoperasikan. V sama dengan omega dikalikan R. R-nya 0,4 dan omeganya 150 per menit. 150. Sehingga didapat 60 meter per menit. Paham ya? Selanjutnya kita akan membahas tentang circular function, grafik, dan sifat-sifatnya. Kita awali dari domain suatu fungsi trigonometri pada section sebelumnya, subbab sebelumnya 6.1 dan 6.3. Domain fungsi trigonometri didefinisikan sebagai suatu himpunan sudut atau ukuran rotasi dalam bilangan real dan satuannya adalah derajat ya. Sedangkan di section setelahnya 6.3, 6.4 ya, sebelum 6.5 ini domainnya kita anggap adalah suatu bilangan real, satuannya adalah radian ya. Dan ukuran radian untuk theta, jadi ukuran sudut theta dalam radian didefinisikan dengan theta sama dengan S per R. Dan ketika jari-jarinya satu, maka theta sama dengan S ya, ketika jari-jarinya satu. Jadi theta sama dengan S per 1, jari-jarinya diganti 1, maka theta sama dengan S. Nah, ketika theta sama dengan S, ingat definisi sebelumnya ya, apa itu theta, apa itu S. Jadi S yang sebelumnya kan merupakan panjang suatu busur pada lingkaran satuan. Nah, jadi panjang busur pada lingkaran satuan itu sama dengan ukuran sudut theta dalam radian. Gitu ya. Jadi theta sama dengan S. Misalkan di sini ada suatu titik 3/5 dan 4/5 pada lingkaran satuan. Pada lingkaran satuan berarti di sini titik pusatnya 0,0 dan jari-jarinya sebesar 1 gitu ya. Di sini disuruh mencari koordinat yang merupakan refleksi atau pencerminan dari titik yang diketahui 3/5 dan 4/5 terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, dan terhadap titik asal. Nah, berarti bisa didapatkan seperti ini ya. Dengan mudah ketika kita diketahui suatu titik, ini misalkan di kuadran 1 ini ya, 3/5, 4/5, maka ketika direfleksikan terhadap sumbu X, maka yang jadi cermin adalah sumbu X-nya. Maka di sini refleksinya adalah di kuadran keempat di sini ya. Jadi 3/5, negatif 4/5.
Ini nilai X-nya tetap positif karena sama-sama di sebelah kanan sumbu Y. Sedangkan nilai Y-nya adalah negatif karena di bawah sumbu X. Gitu ya, paham ya? Jadi ini 3/5, negatif 4/5. Sedangkan ketika dicerminkan terhadap sumbu Y, berarti di sini cerminnya adalah sumbu Y. Di sini jadi nilai X-nya /nya yang negatif karena di sini letaknya titiknya adalah di sebelah kiri sumbu Y. Jadi didapat negatif 3/5, 4/5. Sedangkan ketika dicerminkan terhadap titik asal, berarti cerminnya adalah di sini di 0,0 atau ditarik suatu garis seperti ini. Sehingga didapatkan titiknya yang awalnya ini anggaplah di kuadran 1, maka di sini pencerminannya, hasil pencerminan terhadap titik asalnya adalah di kuadran ke-3, didapatkan negatif 3/5, negatif 4/5. Nilai X dan Y-nya ini keduanya adalah negatif. Nilai X-nya negatif karena di sebelah kiri sumbu Y, dan nilai Y-nya juga negatif karena di bawah sumbu X, ya, negatif 3/5, negatif 4/5. Di sini misalkan ada suatu lingkaran satuan, anggaplah S adalah ukuran suatu sudut dalam radian. Dan atau S tadi kan sama dengan theta ketika jari-jarinya satu. Jadi S ini dapat menyatakan ukuran suatu sudut dalam radian juga merupakan panjang busur pada lingkaran satuan, ya. Nah, fungsi trigonometri yang domainnya kita ubah ke dalam bilangan real, inilah yang dinamakan dengan circular function. Misalkan diketahui suatu lingkaran satuan yang digambarkan pada koordinat kartesius sumbu X sumbu Y, ya. Di sini titik pusatnya 0,0 dan jari-jarinya di sini adalah 1. Masih ingat tadi tentang pengenalan dari circular function adalah ketika jari-jarinya 1 maka theta sama dengan S, gitu ya. Jadi misalkan theta-nya di sini, sudut theta di sini adalah ukuran suatu sudut dalam radian dan S-nya ini adalah panjang busur lingkaran, maka di sini adalah theta sama dengan S. Maka ketika kita disuruh mencari nilai fungsi trigonometri yaitu sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotan, maka dengan mudah kita akan mendapatkan seperti berikut. Sin S ini sama dengan Y, ya, karena rumusnya sin kan, betulnya sin ini depan per miring. Nah, sedangkan miringnya di sini adalah 1, sehingga Y/1, sehingga didapat Y saja. Sedangkan untuk cos S ini kan berarti samping per miring. Nah, miringnya 1, jadi sama dengan X. Jadi ketika ditanya sin S ini sama dengan Y, cos S sama dengan X, tan S sama dengan Y/X, ini syaratnya X tidak boleh sama dengan 0, ya. Karena kalau penyebutnya ini 0 nanti tidak terdefinisi, gitu ya. Kosekan S sama dengan 1/Y, sekan S sama dengan 1/X, kotan S sama dengan X/Y. Di sini ada syaratnya, ya, ketika ada variabel yang menjadi penyebut maka variabel tersebut tidak boleh sama dengan 0, gitu ya. Nah, ini contohnya disuruh carilah nilai fungsi trigonometri ini dengan menggunakan titik-titik pada lingkaran satuan. Nah, misalkan seperti ini. Lingkaran satuan, ya, berarti di sini jari-jarinya adalah 1, ya. Di sini disuruh mencari sin pi/3. Nah, sin pi/3 ini berarti yang ini, ya. Sin S ini sama dengan Y. Kita lihat pi/3 ini titiknya berapa? Pi/3. Pi/3 di sini adalah setengah, setengah akar 3. Maka di sini X-nya setengah akar 3 adalah Y-nya. Nah, maka di sini sin S karena sama dengan Y, berarti ini sin pi/3 sama dengan setengah akar 3. Nah, nilai Y-nya.
Sedangkan kalau seandainya disuruh mencari cosnya, cos pi per 3 berarti nilai X-nya, berarti cos pi per 3 sama dengan setengah. Nah, seperti itu. Jadi kita dapat mencari nilai fungsi trigonometri dari koordinat suatu titik. Nah, pada sudut yang diinginkan itu, misalkan pi per 3 lah, dilihat pi per 3 di sini titiknya berapa. Nah, titiknya berarti X, Y karena dalam suatu bidang gitu ya. Sedangkan kalau dicari cos 4pi per 3. Nah, cos S ini sama dengan X. Berarti cos 4pi per 3 berarti titik X-nya. Nah, 4pi per 3 di mana? 4pi per 3 di sini. Nah, nilai X-nya berapa? Negatif setengah. Sedangkan tan 7pi per 4. Nah, tan rumusnya apa? Y per X. 7pi per 4 di mana? 7pi per 4 di sini. Setengah akar 2, negatif setengah akar 2. Karena rumusnya tan adalah Y per X, berarti negatif setengah akar 2 dibagi setengah akar 2. Ketemunya berapa? Ketemunya negatif 1. Demikian pula untuk yang kosekan 11 pi per 6, sekan pi, dan kotan pi per 2. Nanti ketemunya negatif 2, negatif 1, dan 0. Sekarang tentang fungsi yang periodik ya. Suatu fungsi f dikatakan periodik jika terdapat suatu konstanta positif p sedemikian hingga memenuhi seperti ini ya, fs plus p sama dengan fs, di mana semua s ini dalam domain f. Nah, p di sini bilangan positif yang paling kecil, inilah yang dinamakan periodik dari fungsi tersebut. Nah, jadi P ini merupakan suatu nilai konstanta positif yang paling kecil yang memenuhi bentuk ini. Fs plus P sama dengan Fs. Karena nanti nilai P yang memenuhi bentuk ini adalah lebih dari 1. Nah, jadi yang terkecil itulah merupakan yang periodik dari fungsi. Di sini misalkan ada fungsi sin X dan cos X. Di sini fungsi sin X, nah, kalau kita bicara tentang periodik sebenarnya juga lebih memudahkan suatu fungsi yang mempunyai polanya ini berulang. Nah, setiap berapa periodik, misalkan di sini negatif 2pi sampai 0. Nah, berarti jaraknya berapa? Di sini kan 2pi. Sedangkan 0 sampai 2pi ini juga 2pi. Nah, setiap 2pi ini merupakan nilainya ini berulang sama. Jadi ketika negatif 2pi ini nilainya di 0, sin ya. Sin negatif 2pi nilainya 0. Nah, sin 0 ini juga 0. Nah, bertambah 2pi lagi, sin 2pi ini juga 0. Nah, 2pi ini ketika ditambah 2pi lagi, nilainya juga 0. Nah, ini kan berulangnya setiap 2pi. Lah, inilah yang dinamakan dengan periodik. Ketika digunakan rumus Fs plus P sama dengan Fs, maka sin S plus 2pi ini sama dengan sin S memenuhi ya. Maka di sini P-nya adalah 2pi. Demikian pula untuk yang cos. Jadi periode dari fungsi sin dan cos adalah 2pi. Sebenarnya yang memenuhi persamaan ini adalah tidak hanya 2pi. 4pi juga memenuhi, 6pi juga memenuhi, dan seterusnya. Atau bisa dinyatakan dengan sin S sama dengan sin S plus 2kpi. Dan cosnya adalah cos S plus 2kpi. Tetapi karena definisi dari fungsi periodik tadi adalah suatu konstanta P yang paling kecil yang memenuhi fungsi tersebut, fungsi ini, maka periode dari fungsi sin adalah 2pi. Demikian pula dengan fungsi cosnya, yaitu 2pi. Gitu ya. Sedangkan kita akan baca tentang amplitudo. Apa itu amplitudo? Amplitudo dari suatu fungsi periodik didefinisikan sebagai setengah dari jarak antara nilai maksimum dan nilai minimum. Jarak ya, jadi selalu positif. Nah,
Contohnya di sini, amplitudo dari fungsi kosinus adalah setengah dikalikan dari 1 dikurangi negatif 1. Nah, jaraknya nilai maksimum dan minimum adalah 2. Jadi setengah kali 2 sama dengan 1. Paham ya? Sedangkan amplitudo dari fungsi sin adalah juga 1. Jadi nilai untuk fungsi sin dan fungsi kosinus, maka nilai amplitudonya itu sama-sama 1. Karena nilai maksimumnya itu 1, nilai minimumnya itu negatif 1. Jadi jarak negatif 1 ke 1 itu 2. Setengah dari 2 itu 1. Nah, ini kita mereview kembali tentang fungsi sin, yaitu fungsinya sin adalah kontinu, periodenya adalah 2pi, domainnya adalah semua bilangan real, dan range-nya adalah dari negatif 1 sampai 1 ya, amplitudenya 1. Dan fungsi sin ini merupakan fungsi ganjil. Sin negatif S sama dengan negatif sin S, atau fungsi yang simetri terhadap titik asal ya. Sedangkan fungsi kosinus adalah kontinu, periodenya 2pi, domainnya sama dengan fungsi sin, semua bilangan real, range-nya negatif 1 sampai 1, amplitudonya itu 1. Dan fungsi kosinus merupakan fungsi genap, yaitu fungsi yang ini simetri terhadap sumbu Y ya. Sedangkan fungsi tangen periodenya adalah pi ya. Jadi nilainya berulang setiap pi. Domainnya semua bilangan real kecuali ada kecualinya ya. Pi per 2 ditambah kpi, di mana k adalah bilangan bulat. Untuk range-nya adalah semua bilangan real. Nah, jadi K-nya merupakan bilangan bulat. Jadi ketika K-nya adalah 0, pi per 2. Jadi nilainya di pi per 2 ini merupakan bukan domainnya, bukan domain dari fungsi tan, gitu ya. Demikian pula untuk negatif 3 pi per 2, pi per 2 dan seterusnya gitu ya. Terus kita coba bandingkan domain antara fungsi sin, kosinus, dan fungsi tan. Untuk domain dari fungsi sin semua bilangan real, untuk cos semua bilangan real, kalau untuk tan semua bilangan real kecuali pi per 2 ditambah kpi, di mana k-nya bilangan bulat. Untuk range-nya sin interval tertutup ya, negatif 1 sampai 1. Untuk sin dan cos, untuk tan-nya adalah semua bilangan real. Untuk periodenya, untuk sin, cos, kosekan, dan sekan itu 2pi periodenya, sedangkan untuk fungsi tan dan kotan adalah pi. Nah, itu saja untuk penjelasan saya hari ini. Mohon maaf jika terlalu cepat. Kalau ada yang kurang paham, bisa ditanyakan, kita diskusikan bersama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.